ini belum ada yang membuka ya di Indonesia ya. Belum ada YouTubers atau media resmi yang membuka tentang warlordnya Indonesia. Belum ada ya. Ya nggak berani Pak Paul. Ya hanya Pak Paul yang berani. Nah, tapi nanti sebentar lagi ada, Pak. Karena ini sebenarnya ini sudah sebetulnya bukan rahasia, Pak. Ini sudah menjadi pembicaraan banyak orang, Pak, sebetulnya, Pak. Tentang Indonesia. Iya, jadi warlord ini naik kelas, Pak. Dari kelas nasional sekarang menjadi kelas ini. Kelas internasional, Pak. Gila, Pak. Gitu. Yusuf Kala naik kelas ini, Pak. Naik kelas, Pak Paul. Naik kelas ya ini. Nah, cuman dia masih belum menyanyali untuk nyimpen si Haniel CS di Indonesia kan. Ya namanya Nabi 26 lah gimana. Lanjut siapa tadi? Sorry saya potong tadi ya. Ini Permesta belum bicara dari tadi ya. Udah bicara tadi ya Permesta ya. Bu Ellen mana? Bu Ellen sama Bu Ellen sini. Ini, waduh, ini mak-mak belum bicara gimana nih? Bu Ellen sih. Wah, ini udah bener nih, mak-mak belum bicara, belum mantap ini. Baru Ibu Doran yang bilang nih sama Tasya nih. Udah tidur kali Pak Paul. Tidur ini. Tasya mana? Sama Omong Toba udah pergi ya, Omong Toba ya. Omong Toba udah pergi ya. Oh ini Omong Toba masih nih. Omong Toba udah tidur ya Omong Toba nih. Besok dia kerja nih. Ya Pak Paul. Oh masih melek. Masih tidur loh. Enggak. masih ngikutin diskusi teman-teman. Seru soalnya. Ini tadi ya IKN. Tadi kita bahas IKN toh. IKN. Kalau Jokowi itu masih bersih, saudara ya. Artinya bersih dari yang belum dia masih hijau. Tapi ya. Jokowi ini sekarang menghadapi dia pusing 7 keliling dengan IKN ini, benar-benar pusing, saudara. Ya, ambisinya dia, istilahnya kan dia ke ini ambisinya dia sendiri kan, ketimpa ambisinya sendiri. Sebetulnya IKN itu tidak salah, itu cerdik. Yang salah adalah di tengah jalan Jokowi tidak mau ngerangkul Cina dan pengusaha-pengusaha dengan proper, dengan layak. Indonesia itu perekonomiannya 50% dikuasai oleh 9 naga, saudara. Jadi Jokowi mau nggak mau harus ikutin. 9 naga itu permintaannya cuma sepele, saudara ya. Jangan terjadi persekusi terhadap orang Cina di Indonesia, tolong. Bagi 9 naga itu masalah masuk TNI, BPNS nggak penting. Nggak usah lah kita jadi PNS, nggak usah kita jadi TNI, Polri segala macam, kita bayar aja lah. Cuma jangan dipersekusi, jangan ditakut-takutin. Nanti duitnya saya larikan keluar semua, kata 9 naga. Jokowinya bandel, dia pikir, oh saya juga pengusaha. Kamu nih pengusaha, nggak ada apa-apanya. Kamu ini cuman apa itu ya. 9 naga ini orang sudah melanglang dunia dari ujung sampai ujung. Itu salahnya Jokowi di sana. Kedua, salahnya Jokowi adalah dia tidak mau ya langsung diloloskan ke Cina. Dia transaksi dengan orang Islam, tarik ulur, jangan, udah sekalian. Ketiga, pengalian isunya dengan isu Israel, ngutukin Israel, kan goblok tambah goblok lagi, bukannya ngerangkul. Coba dia rangkul Israel, udah nggak usah diurusin, dia langsung jadi sekum PBB. Coba Jokowi buka kedutaan Israel di Indonesia, itu Palestina bisa jadi two-state solution. Percaya saya, saudara, kalau Jokowi buka kedutaan Israel, itu bisa two-state solution terjadi itu. Langsung Jokowi jadi sekum PBB itu, kayak Mark Rutte jadi ketua NATO. Aduh, negara kecil kayak Belanda aja bisa jadi ketua NATO yang begitu hebat ya, presiden NATO. Ini Jokowi. Bisa Pak. Ya kalau nggak ngerangkul si Ma'ruf Amin, si tua pakai ini yang pakai sarung ini, dia nggak bisa menang waktu. Bisa Pak. Yang lalu, 4 tahun yang lalu. Bisa Pak, bisa menang Pak. Dia hanya orangnya kurang tamsunya itu loh. Gitu loh. Gitu loh Pak. Nah itu kan ciri khas orang fanku Islam Pak. Orang fanku Islam itu nggak mau rugi Pak, dagangnya Pak. Beda kalau orang-orang Tionghoa itu, Anda amati orang Tionghoa ya.
rugi jadi rugi, bangkrut jadi. Udah orang makanya selalu bangkrut ya habis-habisan, jadi ya langsung sukses. Nah ini orang-orang pribumi Islam ini ya cuma icip-icip, ya nggak akan pernah bisa. Ya, kenyataannya kan begitu, Bapak. Kadang-kadang ngerangkul si MUI Maruf Amin ini yang pakai sarung. Dia anaknya bisa jadi gubernur, bisa jadi wakil presiden. Sekarang mantunya jadi gubernur, kan gitu tujuannya. Nah, anaknya yang kedua ini mau maju ke Jakarta, kan ini kan tujuan dia. Tapi Kaisang nggak bisa, Pak. Percaya saya, Kaisang nggak bisa. Kalau Kaisang sama Anies ya masih menang Anies. Ya. Ya betul Pak Paul. Gubernur Jakarta ini susah, Pak. Gubernur Jakarta ini harusnya ya kalau masukkan gubernur Jakarta. Ya, Pak. tapi Kaisang kan dipasangin sama si Cina Yusuf Kala. Nggak bisa. Gak bisa Pak Paul, 10 besar juga gak masuk. Survei hari ini nomor 1 masih Anies, kedua Ahok Pak. Iya. Ketiga Ridwan Kamil. Kalau mau Anies dipasangkan sama Ahok, dilawankan Ahok lagi. Tapi tetap ya itu masih bisa. Susah, Ahok ini susah ya. Kaisang autis. Kaisang Gibran Pak. Jadi kalau misalkan Kaisang dipaksakan, ya buang duit Pak. Investasi yang rugi. Investasi yang rugi. Kota dulu aja lah. Kaisang jadi wali kota dulu. Paling dia mungkin ambil Jawa Tengah paling Pak, gubernur Jawa Tengah. Ya, atau apalah Pak. Gitu ya. Berat Pak. Nggak akan bisa. Terus kemudian satu Pak Paul, ini mengenai investasi kita ini, ya kita lihat kan, IKN ini kan sulit sekali mendapatkan investor, ya. Udah sampai sekarang Jokowi pergi ke Arab, minta yang bangun Burj Khalifah itu untuk membangun IKN. Nah, kalau kita lihat begini Pak, 9 naga bukannya nggak mau bantu Pak, mereka sudah bantu tapi mereka juga terbatas kalau kita lihat sekarang Pak, ini kan kemarin dikeluarin tuh draftnya itu, hanya ada hak guna bangunan, hak guna usaha, satu lagi hak guna Pak, tidak ada satupun hak milik Pak Paul, itu jelas ya. Kalau buat orang bisnis kayak 9 naga nggak pakai hak milik, buang duit, itu rugi Pak Paul gitu. Karena nanti satu saat pergantian politik berubah, itu bisa saja batal perjanjian yang seperti itu. Tiba-tiba penguasanya berubah. Iya. Nah yang kedua yang saya lihat, dulu kebetulan saya amati kenapa kita ini dari sejak zaman Soekarno, zaman Soeharto agak mendingan, zaman reformasi ya anjlok lagi. Kita sulit mendapatkan investasi. Ternyata begini Pak Paul. Nah inilah masalah di bangsa ini. Ketika Indonesia merdeka, katanya merdeka ya, tapi saya nggak tahu juga apa kita pernah dijajah. Kalau menurut terminologi saya sih, kita nggak pernah dijajah gitu ya. Ketika kita merdeka, yang terjadi adalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian orang-orang Belanda maupun orang-orang Indo yang ada di Indonesia itu diusir Pak, kembali ke negaranya, ke Belanda. Itu yang disebut dengan masa bersiap. Kemudian orang-orang Tionghoa di tahun 1951, sebagian disuruh milih mau jadi warga negara Indonesia atau mau jadi warga negara RRT, kan gitu kan. Itu juga yang membuat seperti kata Pak Paul ini memang rasis Pak, beliau ini gitu kan. Memang rasis gitu. Nah, sejarah tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia itu menghantui kepada investor-investor sampai zaman modern ini Pak Paul. Jadi menyebabkan perusahaan-perusahaan asing atau investor asing itu sangat takut Pak kalau invest di sini. Jadi mereka rupanya diam-diam Pak Paul punya pakar ekonomi, sejarah ekonomi yang mengamati mengamati track record Indonesia dalam soal investasi gitu ya. Terutama masalah nasionalisasi yang terjadi di masa awal kemerdekaan. Dari sisi pandang bangsa Indonesia itu mungkin merasa bahwa itu punya negara ini, tetapi kalau kita bicara dari sisi ekonomi global, yang namanya kan ada hukum internasional Pak. Bagaimanapun itu kan semua bisnis itu yang ada dibuka di sini dulu, itu adalah bisnis yang dibuka oleh pemerintah kolonial, pemerintah Belanda gitu. Jadi di satu sisi orang di luar itu memandang bahwa harta mereka, perusahaan mereka yang ada di Konoha ini dirampas gitu Pak, dirampok gitu.
Nah, itu yang membuat sekarang ini, kenapa investor barat itu susah sekali untuk masuk ke sini ya. Selain sekarang udah situasi sudah berubah, posisinya orang Yahudi itu sudah sangat kuat dalam dunia bisnis dan ekonomi di seluruh dunia ini gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, yang berani sekarang invest di sini sebenarnya awal-awal kemarin ya Tiongkok. Tapi itu juga mereka sekarang sudah kelihatannya sudah mulai kehilangan apa namanya ya, kehilangan semangat Pak Paul gitu ya. Kehilangan semangat buat investasi, ya, apalagi misalkan untuk IKN ini. Mereka juga nggak berani. Itulah sebabnya sekarang ini uh, Presiden berkunjung ke Timur Tengah mengharapkan investasi dari orang-orang Arab gitu Pak Paul. Semoga ada yang mau investasi. Karena ini bukan apa-apa Pak Paul. IKN ini kalau kita lihat, beban fiskalnya itu nanti di pemerintahan yang akan datang itu, artinya dengan tambahan beban fiskal IKN, maka ruang geraknya Prabowo di masa yang akan datang akan makin sempit. Kenapa? Ya dia harus terbeban untuk meneruskan IKN ini kan gitu. Nah itu juga harus dipikirkan gitu. Nah, jadi kemudian belum lagi membayar hutang-hutang yang sebelumnya sudah ada. Ini juga jadi masalah Pak Paul. Jadi kalaupun misalkan ya sekarang kita katakanlah isunya ini tentang Israel, ya ada positifnya kalau kita punya hubungan diplomatik. Mungkin masalah investasi sebagian mungkin akan masuk investor asing. Tetapi yang jelas saya melihat anggaran belanja negara dari mulai ya kebetulan saya sempat meneliti itu ya. Dari mulai zaman Soekarno sampai zaman sekarang kita belum pernah surplus Pak Paul. Kalaupun tidak kita mendapatkan dari perdagangan kita nggak pernah surplus. Kita awal-awal kemerdekaan itu seolah-olah kelihatan surplus adalah dengan adanya perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi. Kemudian di era Orde Baru karena nggak sanggup mendatangkan penerimaan, ya cetak uang sebanyak-banyaknya, makanya inflasi sampai ratusan persen. Di masa Soeharto kita bisa mendatangkan investasi dari negara-negara Eropa yang dipimpin oleh konsorsiumnya yaitu Belanda ya sama Amerika. Akhirnya walaupun kita perdagangannya defisit tapi kita bisa dapat dari investasi dan arus modal ya yang masuk gitu. Dan hutang luar negeri juga gitu. Di masa reformasi di awal-awal Megawati berkuasa yang ada adalah nggak ada penerimaan, jual kapal-kapal Pertamina, jual aset Pak Paul gitu. Jual aset semua. Nah, ini sekarang mulai lagi di era SBY mulai naik pelan-pelan secara gradual, tetapi di eranya Jokowi ini, ya memang beban fiskal kita ini ya terlalu berat. Infrastruktur memang penting, tetapi yang ada sepertinya jadi kayak proyek mercusuar, Pak Paul. Orang akan terbuai dengan infrastruktur, tapi dia lupa kantongnya kosong, Pak Paul. Dia lupa kantongnya kosong. Dia lupa tabungannya habis, Pak Paul. Kenapa? Karena sangat sulit untuk mendapatkan income di zaman reformasi ini, terutama di zaman sekarang ini, di eranya Pak Jokowi yang kedua kali ini. Awal-awal pertama kemarin masih lumayan gitu ya. Tapi yang sekarang ini, lihat kiri kanan, anak-anak S1, nganggur. Ya. Untung aja ada Gojek dan Grab. Jadi orang bisa lari kerja ke situ, Pak Paul. Kalau nggak ada itu, nggak tahu lagi mau kerja di mana masyarakat ini. Dan kemudian yang kedua, mengenai warlord. Oh itu bisnis lama, Pak Paul. Jadi memang proksi-proksinya Iran ini diciptakan ini dengan biaya dari Iran, itu sekalian dia nanti akan mengut pajak Pak Paul dari daerah-daerah di mana dia berada gitu. Misalkan Hezbollah di Lebanon, Hamas di Gaza, terus kemudian di Irak ada lagi namanya apa gitu, di Yaman Houthi gitu. Ini ya semua bisnisnya itu adalah selain mereka itu berkuasa secara militer, mereka ini lebih berkuasa dalam memungut pajak atau penerimaan dari masyarakatnya daripada pemerintahan resmi negara tersebut. Gitu. Itu terjadi Pak gitu. Nah, salah satu yang menghambat Iran dalam memperluas bisnis warlordnya ini adalah keberadaan negara Israel dan Amerika di Timur Tengah. Oleh sebab itu mereka pasti akan berusaha mengusir pengaruh Amerika dan NATO dan menghancurkan Israel. Kenapa? Itu akan menghambat bisnis mereka, bisnis warlord dan bisnis ideologi. Bagaimana mereka menyuntikkan ideologi yang mereka pahami kepada negara-negara Timur Tengah yang lain. Nah,
orang-orang Arab ini pun sebenarnya sadar akan itu, Pak Paul. Jadi mereka itu memusuhi Israel itu kalau dilihat sekarang ini setengah hati kan, orang-orang Arab itu dalam hati mereka senang ada Israel sebagai pengimbang kekuatan Iran. Kenapa? Kalau nggak ada Israel, ini negara-negara Arab yang di Timur Tengah akan habis dilibas sama Iran, Pak, dikuasai sama Iran. Terutama sekarang yang sedang digoyang ini adalah Yordania. Yordania ini sekarang sedang digoyang sama Iran. Jadi menyambung yang tadi kata Pak Paul singgung mengenai warlord itu, ya saya sebenarnya sudah melihat itu secara ini ya, real ya, memang beberapa tahun ini. Memang kenapa ya perlu bikin proksi di negara lain? Rupanya memang ada bisnis, ada aspek bisnis dan aspek ininya, ekonominya Pak Paul. Oke, lanjut Pak Paul. Nanti habis ini kita bicara, coba nanti akan ada mulai disikapi satu-satu masalah Indonesia yang jadi orang-orang Indonesia jadi warlord ini ya. Ini belum banyak ini belum ada yang membuka ya di Indonesia ya. Belum ada YouTubers atau media resmi yang membuka tentang warlordnya Indonesia. Belum ada ya. Ya nggak berani Pak Paul. Ya hanya Pak Paul yang berani. Nah, tapi nanti sebentar lagi ada, Pak. Karena ini sebenarnya ini sudah sebetulnya bukan rahasia, Pak. Ini sudah menjadi pembicaraan banyak orang, Pak, sebetulnya, Pak. Tentang Indonesia. Iya, jadi warlord ini naik kelas, Pak. Dari kelas nasional sekarang menjadi kelas ini. Kelas internasional, Pak. Gila, Pak. Gitu. Yusuf kalau naik kelas ini, Pak. Naik kelas, Pak Paul. Naik kelas ya ini. Cuman dia masih belum menyanyali untuk nyimpen si Haniel CS di Indonesia kan? Pak, nggak tahu kita Pak Paul, siapa tahu udah ada di puncak sekarang Pak. Nah, itu nggak tahu dah kalau udah begitu. Lagi senang-senang, lagi indah gitu kan? Kita kan nggak pernah tahu Pak Paul. Iya, nggak pernah tahu, kita nggak pernah tahu. Susah karena ya tahu ya. Tiba-tiba ada di puncak bisa jadi ya si Haniel ini ya, bisa jadi loh. Kita nggak ngerti loh gimana. Tiba-tiba udah ada di puncak, di villa di sana, didampingi bidadari-bidadari lokal, bisa aja Pak Paul. Nanti kalau Pak Ponto minggu ini rencananya gabung sama kita, mau bicara juga di kita masalah kemarin, masalah kebocoran data ya antara dibobol Israel atau membobolkan diri demi anggaran ya. Tapi itu udah terlambat sebenarnya kita bicara, tapi ya udah enggak apa-apa. Ini Pak Ponto dari kemarin mau jadi ndak jadi terus soalnya. Tapi saya lagi mau memprovokasi ya tentang warlord ini ya. Pasti nanti dibongkar, kalau udah kebongkar semua nanti tutup kebongkar semua nanti. Karena iya Pak Ponto itu banyak orang. Tidak data banyak Pak. Jadi kalau kita pinter-pinter ngobrol sama dia, kebuka itu pelan-pelan Pak Paul. Tapi bahasanya harus cantik caranya kalau diskusi ya, harus ada yang bisa mancing ya, harus ada yang bisa mancing. Harus bisa pancing gitu. Apalagi kalau kopi darat langsung, lebih enak lagi Pak Paul. Kopi darat ya. Nanti kapan-kapan bisa ketemu Israel. Saya itu lagi mau ngundang Bu Koni ke Israel aja ini belum bisa loh karena susah sekali ini. Ya. Oke deh. Mungkin siapa yang mau terakhir nih? Siapa yang mau terakhir? Terakhir dong. Ini Pak Suara Komandan tumben nih nggak masuk nih Suara Komandan nih.